Halo sobat, salam sehat untuk para sahabat. Alhamdulillah kita bersua kembali dengan saya, Tony Aditya, yang bukan siapa-siapa. Dan juga saya, Hendri Cokrokusumo, yang juga bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa yang ingin bersuara. Ya, tentu saja sebagai rakyat biasa boleh ya bersuara ya. Iya, boleh, dijamin. Katakanlah beberapa puluh tahun yang lalu itu ya, ada program dari pemerintah Jawa Tengah khususnya ini. Ya kalau kita ingat dulu ada slogan yang ramai sekali dibicarakan, yakni tentang Balin Desa, Membangun Desa. Nah mungkin untuk masa sekarang ini tema Balin Desa, Membangun Desa ini juga masih cukup relevan barangkali ini Pak. Mungkin juga untuk waktu-waktu yang akan datang ini Balin Desa, Membangun Desa juga masih tetap relevan. Nah ini sebetulnya untuk memahami sedikit banyak tentang Balin Desa, Membangun Desa ini, meskipun hanya kulitnya saja, kita bukan pakarnya, bukan siapa-siapa ya, paling tidak cuman sedikit banyak lah mengenai arti ataupun makna dari Balin Desa, Membangun Desa. Silakan Mas Joko. Balin Desa, Membangun Desa itu kalau dulu di Jawa Tengah zaman kepemimpinannya Gubernur Bibit Waluyo. Iya, betul ya. Jadi beliau itu punya slogan Balin Desa, Membangun Desa. Tapi sebetulnya di dalam filosofi Jawa, Balin Desa, Membangun Desa itu kembali ke akar budaya, kearifan lokal kembali kepada jati diri. Kalau harafiahnya sih Bali Desa ya baliknya kembali maring desa, terus bangun desa ya bangun desa, tetapi secara spiritual itu bahwa kita kembali kepada falsafah Jawa itu yang mengatakan bahwa kita kembali kepada akar budaya yang mungkin sudah sekarang banyak teriritasi oleh budaya-budaya asing. Satu contoh dari segi makanan. Makanan itu zaman kita ada klepon, ada cibul, ada apa. Sekarang anak muda sekarang fast food semua ya. Ada burger, ada apalah, makanan Korea banyak sekali. Nah ini padahal kita punya kearifan lokal ya, lokal yang kalau ditinjau dari segi, mungkin saya pernah bicara dengan beberapa teman yang tahu tentang gizi itu, kandungan dari gizi makanan yang zaman jadul itu lebih baik dari yang fast food sekarang. Sekarang apa anak-anak zaman sekarang lebih kenal Kentucky Fried Chicken sebagainya. Kalau tahu mangan kae ranjem siapa? Yang campleng ngerti campleng dan sebagainya itu ya. Sekarang sudah. Ini bagi kita sekalian mungkin masih relevan kalau kita ini yang saya terutama yang bukan siapa-siapa mengajak ayolah Balin Desa, Membangun Desa. Tapi jangan salah kaprah. Orang suka berpikiran bahwa Balin Desa, Bangun Desa ya terus bikin apartemen dan sebagainya. Nah ini yang sebetulnya jangan begitu. Balin Desa ya apa yang tadinya menjadi penghasil utama desa ya kita tingkatkan gitu. Misalnya katakanlah daerah sini, misalnya daerah desa A penghasil dulu terkenal dengan berasnya misalnya dulu kan ada istilah beras gerendeng banget dulu mbok. Terus ini orang sudah nggak kenal itu beras gerendeng. Balin Desa, Membangun Desa ya monggo kita kembalikan lagi fungsi daripada tanah-tanah yang masih bisa diproduktif kan begitu. Tidak langsung terus diatosaken, disemen, dibangun perumahan. Nah ini yang salah kaprah terkadang seperti itu. Sebetulnya bukan salah kaprah juga Pak. Kita sebagai misalkan kita sebagai pengusaha misalkan kan yang dicari cuan kan. Itu. Nah kadang-kadang yang laku di masyarakat sekarang adalah hunian, karena
semakin ke sini kan semakin sempit ya lahannya, sehingga banyak developer yang membuka lahan-lahan produktif. Seharusnya memang harus ada ada pencegahan dari pemerintah setempat bahwa ini lahan produksi, bahwa ini daerah hijau yang tidak bisa untuk dibangun perumahan, dibangun apartemen, dibangun mall dan sebagainya untuk ketahanan pangan. Ya. Kemudian lahan tidur yang banyak terbengkelai, artinya banyak lahan-lahan yang seharusnya bisa dimanfaatkan, tetapi dibiarkan begitu saja, tidak ada perhatian dari pemerintah setempat. Dulu saya pernah bekerja di perkebunan inti rakyat di Bandung, itu ada zaman Pak Harto itu ada pola perkebunan inti rakyat atau itu betapa membantu sangat petani, karena petani kan diberi satu hektar lahan pertanian, 1 hektar lahan pangan, plasma. Jadi yang dari program pemerintah, misalkan waktu itu kita kelapa hibrida, waktu itu saya itu di kelapa hibrida di daerah Semerah, kelapa hibrida. Nah, kemudian nanti pada saat sampai 15 tahun itu diserahkan ke rakyat. Ya, itu dikasih setengah hektarnya itu perumahan, terus ada lahan pangannya untuk selama dia menjalankan ini kan pertanian itu. Ada yang dari pemerintah ini lahan pokoknya itu 1 hektar lah kelapa yang tidak boleh, itu program itu tidak boleh ditumbuh apalagi. Jadi tapi yang 1 hektar lagi dibagi di 1,5 perumahan, 1 lagi lahan pangan. Jadi dia bisa tanam kedelai, tanam jagung, tanaman-tanaman yang 3 bulan bisa pada intinya bisa menjadi tahan produktif gitu ya. Dan satu-satunya di Asia ini dulu yang bisa swasembada pangan. Nah, ini kembali lagi masa zaman sekarang ini kan kembali akan kita mengoptimalkan agar bisa kembali swasembada pangan ya kan. Nah, ini terkait dengan tadi ya, kita bicara soal slogan Bali Desa Bangun Desa. Itu kan banyak orang diantara ya katakanlah desa sinilah mungkin banyak yang jadi pengusaha atau orang-orang sukses di luar desa ini ya. Nah, alangkah baiknya kalau sudah mapan di sana dan sudah tidak istilahnya kurang produktif di sana, Bali Desa. Nah, ini yang katakanlah punya keilmuan tinggi, katakanlah soal manajemen misalnya, pengetahuan manajemennya tinggi diterapkan di desanya, agar masyarakat juga mengetahui manajemen yang benar ini seperti ini. Nah, lahan ini tadinya katakanlah menjadi lahan produktif tentang padi misalnya, tadi saya ngomong beras gerendeng seadanya lahan yang masih tersisa, karena sekarang kan banyak lahan sawah sih dari rumahan Nah, ini dikembangkan lagi dengan lahan yang sebegitu itu, bagaimana caranya dioptimalkan bisa optimal. Ini perlu mereka-mereka yang disebut sebagai ilmuwan untuk mengeterapkan hasil keilmuannya di kota besar dikembalikan ke desa. Nah, ini kan akan membawa masyarakat menjadi giat kembali, ada lunga kota bangun kota kan. Nah, ini kan salah satu problem juga di Fakultas Pertanian, Teknologi Pertanian atau kebanyakan mereka pengennya jadi ASN kan Pak, jadi PNS kan. Tidak aja kepengin Bali Desa sudah jadi insinyur, kemudian dia terapkan ilmunya misalkan sawah yang dulu tadinya hanya setahun 2 kali bisa ditingkatkan setahun 4 kali dengan teknologi pertanian. Bisa kan sekarang apa-apa bisa direkayasa kan, dalam rekayasa untuk
tadi yang tadi saya cerita, yang kita dulu zaman kecil hanya panen itu setahun hanya 2 kali. Tapi sekarang karena kemajuan teknologi pertanian, tanahnya diolah dengan pupuk segala macam sehingga bisa padinya hanya 3,5 bulan sudah bisa dipanen. Berarti kan setahun bisa 4 kali kan gitu ya. Terus pertanian teknologinya yang dulu kita di Babadan, lah sekarang sudah karena pakai teknologi pertanian yang bagus, ya pakai mesin, begitu langsung keluar beras, gitu kan gitu ya kan. Ya itulah yang makanya kalau bisa nih, saya sih yang bukan siapa-siapa. Nah, saya juga bukan siapa-siapa ya. Kalau bisa ya istilahnya kalau jangan punya pikiran nyong badin desa siar ngapa. Itu yang terkadang menghantui kita seperti itu. Apabila punya prinsip atau pendirian aku balai desa, arep membangun desa, tentu saja kalau itu diterapkan dengan kesungguhan, karena kita tahu masyarakat kita menurut yang sering kita ucapkan dalam falsafah Jawa itu kan sifat gotong royong, sifat saling menghormati dan kearifan lokal ya. Itu kalau kita manage dengan baik, tentu saja akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat desa. Nah, kalau masyarakat di desa itu sudah makmur, saya kira tidak akan ada lagi urbanisasi. Orang yang lunga kota membangun kota. Urbanisasi. Tapi desane nyong sing maju nyong lebih maju maning balin desa kan ya gitu. Contohnya sekarang ada peluang Mas Tony. Ya. Sekarang kan presiden kita mencanangkan makan bersama bergizi gratis ya, MPK itu ya itu hampir itu seluruh Indonesia. Pisangnya sekarang itu kebanyakan pisang Ambon, Mas. Ya, kalau Mas Tony punya teman pemodal yang tadi di kota sudah kasarannya gitu ya. Bisa pulang ke desa, cari lahan di desa itu masih murah, tanam pisang yang kecil itu adalah pisang mas itu loh, Mas. Jadi budidayakan masyarakat. Budidayakan tentu itu lahannya masih murah. Nanti kan pemerintah juga akan menampung dari koperasi desa itu. Lah itu pisang yang tadi yang pisang Ambon yang besar itu kan kalau dimasukkan ke box itu kan kadang terlalu panjang itu kan. Kegedean lah ya. Makanya kadang-kadang separuh rantong kan mubah kan. Lah ini kalau ini pakai pisang emas, nilai gizinya juga sama, protein katakanlah nilai secara nabatinya sama, tapi lebih praktis karena bisa masuk di box. Lah kalau ini dibudidayakan, ini salah satu contoh aja, angan-angan kita misalkan. Itu sudah terbudidaya, kemudian masyarakat setempat itu ikut merasakan kan, karena lahannya boleh disewa beli boleh lah, artinya model kita bagi hasil gitu. Ya dibudidayakan, kemudian nanti sudah ditampung sama pemerintah, sudah tidak perlu lagi ke pasar tradisional, nggak usah ke pasar wage, nggak usah ke pasar maling, nggak usah ke nasi barang, menghindari tengkulak juga itu. Kalau sudah sampai sana kok gedangnya pira regane, kok gelem ngene 5 perak yang ini lah. Jadi kalau ini sih ngomong kosong ya. Saya suka berangan, aku tadi wong sugih banget balin desa. Ini ada program makan bergizi gratis. Lah ini kesempatan sekali tanaman-tanaman lombok, tomat, iya kan, itu kan dimakan tiap hari, buncis, kangkung, apa yang nggak bisa ditanam di Indonesia lagunya Gus Plus tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ibaratnya mohon maaf ini kita meludah saja bisa jadi tanaman. Contoh misalnya kita makan rambutan ya, kan ada bijinya. Bijinya kita buang atau bisa tumbuh 5 tahun sembuh. Ini mohon maaf, saya ya bukan siapa-siapa, bisanya cuma berangan-angan seandainya saya situ tadi wong sugih pisan nang kota wis istilahnya bingung untuk mengelola investasikan di kota ke desa ini
bekerja sama dengan masyarakat desa, kita mau katakanlah modali lah ya, beli bibit seperti dari pisang misalnya, itu kan sudah sawi ya Pak, sawi, kangkung, tomat, lombok, lah itu semua kan tiap hari dimakan, tiap hari dimakan terus kan, lah begitu kita panen, kita budidayakan dengan tadi teknologi pertanian yang bagus, pemupukan yang bagus, kemudian dikontrol dengan kita harus punya tenaga ahli memang punya ahli ya. Ya itu tadi wong insinyur pertanian yang bagus orang pengen jadi sekarang kembali ke desa membudidayakan gitu. Nah kayak bangsanya untuk telur katakanlah telur ayam itu ya kan tidak harus peternakannya gede. Nah ini katakanlah di masyarakat di suatu desa itu penduduknya katakanlah 100 kakak, 100 kakak saja, masing-masing kakak diberi katakanlah bibit ayam petelur kan begitu, satu-satu saja sudah berapa telur dihasilkan itu dari satu desa toh ya, tidak perlu harus bikin lahan untuk peternakan gede-gedean ayam negeri dan sebagainya kan tidak perlu seperti itu. Nah ini barangkali sih seperti itu. Wong ini omongan orang yang bukan siapa-siapa ya contohnya tadinya ngalor gitu tapi yang jelas bagi Anda sekalian yang mungkin ada ketertarikan atau katakanlah mempunyai empati atau katakanlah ketertarikan ya terhadap apa yang menjadi tema kita malam ngobrol ya, Balin Desa Bangun Desa, mungkin ada masukan-masukan yang berarti bagi agar slogan Balin Desa Bangun Desa itu bisa terlaksana dengan baik. Mungkin ada masukan, silakan tulis di kolom komentar gitu ya. Ataupun juga kritik-kritik, ngapa Balin Desa Bangun Desa sing dibangun apa nih? Ya monggo silakan aja ditulis dengan. Tapi kalau saya lah suka ini loh Mas Pak Cokro, berbicara soal kritik yang baik itu kan kritik ada solusi. Ya, tidak hanya sekedar kritik gitulah. Ada solusinya, bukan mencela. Kalau itu kan hanya mencela tanpa memberikan solusi sih. Tanpa itu kan ada kritik, ini solusinya begini. Teknologi pertanian yang menanam pisang Mas itu tidak mudah karena solusinya adalah maka tanahnya harus ditanami. Nah itu kan namanya solusi. Nah ya kayak misalnya kok bisa ngomong aja gue tahun jajal ngajari Balin Desa Bangun Desa kepriwe carane. Nah ya sedikit banyak sudah tadi saya sampaikan kayak gitu loh. Sampai ya contoh misalnya punya uang banyak, belilah bibit pisang misalnya di satu desa, sentra produksi pisang di desa A misalnya sentra produksi pisang ini di sentra desa A, di desa B sentra produksi buncis misalnya gitu. Di desa yang lain mungkin sentra produksi makanan khas kan bisa seperti itu. Dan itu gini Mas, salah satu dampaknya ya, misalkan kita membuka lahan tidur menjadi lahan produktif dengan melibatkan masyarakat setempat. Kemudian kebetulan si temannya Mas Tony itu yang dari kota akan kembali ke desa itu punya uang kepengin jadi bupati misalkan. Nah itu kan kalau dia sudah dikenal sama masyarakat, orang saja duit. Orang perlu, masyarakat itu mesti kan wis nang ngono ya. Misalnya saya yang bukan siapa-siapa ini sih, omong kosong lah ya, kosong misalnya saya betul-betul katakanlah pengen Balin Desa Bangun Desa, terus pengen nyalon jadi bupati. Kalau sudah dengan masyarakat bisa ngerangkul paling orang kan satu desa tertular desa A saya memberikan katakanlah solusi untuk produktif ini tanah biar produktif tanami pisang, desa B tanami ini sesuai dengan beberapa desa Pak Tony nyalon bupati milih kok terus susah buburan ya itu salah satunya lah. Ya kita kan ada tuh yang lagi rame ya di kemarin ya di salah satu
pemimpin kepala daerah provinsi yang bagus sekali kan. Nah itu, Ya. nah, perlu dicontoh itu, alih semacam itu tuh. Nggak perlu ukur lah ya. Oh iya, Seperti itu, tapi kerja nyatanya ya Yang untuk penting kerja masyarakat nyata. ya, untuk masyarakat. Kemudian memang betul-betul dia itu tadi Mas Tony bilang jiwa kegotong royong, jiwa empatinya ya. Handar beni caranya wong, Iya. karena Amron handar beni merasa memiliki ya. Yang lahir nang Purwokerto, nang Banyumas, yang balik Banyumas untuk bangun ya. Kepribadiannya sesuai kemampuan nyong ya. Ya seperti Ikan itu ya, kayak tadi Gitu misalnya ya. mampunya di Ya, apa bisa namanya membeli, ya. hanya bisa memberi apa Ya. namanya memberi bibit ya bibit ya. toh, sama apa namanya menyediakan lahan ya lahan toh. Atau paling tidak gini, kalian kita punya pemuda, kita sebagai owner punya pemuda, kita bisa membidayakan itu tenaga-tenaga sarjana-sarjana muda itu kita panggil, kamu punya ide apa? Iya Hanya bisa. bertanya, itu kamu kayak gitu. coba sekarang kamu presentasi ke saya. Nah, setelah hasilnya oh ya kita laksanakan. Iya. Begitu gaji berapa, minta gaji berapa kan nggak masalah. Ya, Kita karena ini sudah bergulir. Bergulir, Kan ya. Kalau misalnya produksi tadi satu desa itu sebagai sentra pisang Ya. misalnya itu sudah bisa apa namanya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat meskipun tidak sejahtera banget ya tidak, tapi bisa lebih mengunggulkan itu, jadi tidak ada lagi slogan maju dunga kota bangun kota kan itu. Contohnya lagi yang gini Mas, selama ini kan kita di Purwokerto atau di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya itu masih ketergantungan kentang dari mana? Wonosobo kan? Ya. Ya kan? Kenapa kita punya Batu Raden? Ya kan, yang alam yang bisa kita tanami kentang kok. Nah iya. Ya kan, kalau kita budidayakan ini saya memberikan solusi mereka yang punya modal coba. Itu di daerah Limpakuwu sampai daerah yang dingin itu tanami kentang, tanahnya masih murah, tenaga kerja juga masih murah. Kalau kan bisa tanami kentang. Yang tadi Mas Tony bilang, desa ini adalah penghasil dari sentra kentang, desa ini sentra penghasil pisang, desa ini penghasil sawi segala macam. Nah ini kalau sudah menjadi Nah ini yang jelas kita itu sebetulnya desa itu butuh pionir. Pionir, ya. Di kota kita Purwokerto ini kan ada Universitas Jenderal Sudirman, di mana ada fakultas pertanian, peternakan, perikanan, apa semua. Perikanan, lah itu iya. monggo lah yang sudah lulus pertanian, sudah lulus peternakan, sudah lulus perikanan dan kelautan, aja dunga kota bangun kota. Iya. Tapi balik lagi, Anda bisa naik sekolah kan karena orang tua kita yang gede. Iya. Nah itu hasil ungguran dari kau sekarang Iya. yang petani jelas dari hasil tani. Iya. Nah itu kalau menyadari itu apa namanya, di samping kita nguri-uri ya kembali lagi kita nguri-uri budaya falsafah Jawa untuk kita apa namanya implementasikan di masa sekarang ini, apa namanya, tidak akan kehilangan identitas kita sebagai orang Nusantara, khususnya saya wong Jawa ya, jangan dihilang Jawane. Nah gitu. itu gini, tadi yang Mbak Bali Desa mau ini secara spiritual itu gini Mas Tony juga, atau secara adat istiadat kita juga sudah tergerus. Satu contoh, kita dulu bilang sama orang tua kan, bapak ibu ya bapake, ibune, mboke, mamake, biyunge, kakine. Sekarang kan enggak ya. Ya kan ala papi, ala mami, ala abi apa kan itu segalanya ya. Tidak bangga dengan kearifan lokal. Nah itu ya yang, kan. yang Kalau maring biyunge ngana ya sama kemen ngana maring ramane kayak gitu kan. Maring ramane kayak duit Iya kan ya. Kan kepenak ya. Siki ini malu. Itulah kenapa apa namanya, kita wong Jawa ya hilang Jawa lah kalau bisa seperti itu. Nah dengan apa namanya, apa yang kita obrolkan ini ya, meskipun obrolan dari orang yang bukan siapa-siapa mengenai Balin Desa Bangun Desa, mudah-mudahan ada yang tersentuh mereka hatinya. Iya, yang mereka yang sudah di luar Banyumas ini kemudian punya
punya simpanan yang banyak di hari tuanya Kelebihan lah ya. daripada di depositokan, itu lebih baik coba dialihkan. Sama-sama ini juga deposito, tapi bukan itu depositnya di pertanian, membuka lahan, membuka desa yang tertinggal menjadi desa yang maju kan. Nanti urbanisasi juga tidak otomatis akan turun lah. Ngapa nang kota nang kene pirang-pirang gawean. Nah ya itu gitu. kalau memang sudah ini ya, artinya desa itu betul-betul menjadi produktif lagi ya. Nah ini kan kebenaran banget ini kalau misalnya bukan misalnya, ini kan kebenaran banget ada program pemerintah makan bergizi kan gitu ya. Nah ini itu kan makan itu selama itu coba ya, itu kan sekarang SD desa saja, SD sedesa katakanlah itu ada berapa desa, katakanlah SMP ada berapa SMP, lalu SMA mungkin 1-2 tok lah ya satu desa itu. Tapi kalau misalnya desa itu katakanlah yang tadi contoh itu apa namanya bisa sentra produksi, bisa menyuplai kebutuhan pisang itu sudah lumayan, itu kan saben hari tiap hari karena dimakan telurnya lagi belum ya kan. Nah sebelum sayur mayurnya atau ikan itu ikannya kan bisa kan di kolam itu lumbang kecil-kecil setiap rumah di desa itu katakanlah bikin belumbang ukuran 3 kali 3 meter. Lah itu kalau sudah dimasukin lele katakanlah cepet banget berkembang. Terus mujair misalnya ya jagrame kan konsumsi ya kan. Yang murah ada yang gampang itu ya lele itu kan tahan lama. Yang jelas ya seperti itu. Saya yang bukan siapa-siapa dan Mas saya Toko juga yang bukan siapa-siapa. Mohon maaf ini kalau terlalu ndakik lah, terlalu ini untuk Balin Desa Bangun Desa agar desa yang tempat kita awal hidup, tengah hidup dan yang nantinya akan kita tinggalkan itu bisa menjadi desa yang swasembada kan gitu ya. Swasembada pangan, ketahanan pangan, swasembada segala sesuatu, ekonomi kerakyatan yang jelas itu ya. Jadi artinya desa ini bisa berkembang, artinya masyarakatnya juga bisa sejahtera dan itu kira-kira kalau masyarakatnya sejahtera, kriminalitasnya akan menurun drastis. Nah itu kalau rakyat sudah sejahtera tentu saja apa yang menjadi katakanlah kriminalitas dan lain sebagainya, judol itu akan hilang dengan sendirinya ya. Nah untuk itulah monggo bagi Anda sekalian yang barangkali tersentuh hatinya ingin Balin Desa Bangun Desa, tentu saja amat sangat dinanti oleh desa Anda sendiri, kan begitu ya? Oke, jadi hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dan mohon dimaklumi. Hanya kulitnya saja ini soal Balin Desa Bangun Desa, terus lanjut saja. Kalau nanti mau berkonsultasi kita siap lah. Nah tapi kalau barangkali ada yang ingin kritik lalu memberikan saran dan sebagainya, dengan senang hati kami terima. Dan mungkin ada yang ingin bertanya kepribadi carane Balin Desa Bangun Desa ben masyarakat desanya bisa sejahtera, monggo bisa lewat komentar Anda ya. Terima kasih pemirsa, tentu saja apa yang tersaji pada kesempatan kita ngobrol malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para sahabat.